Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari resensi. Seperti yang kita tahu bahwa meresensi itu kita mengulas kembali atau menilai baik dan buruknya suatu karya sastra. Dengan adanya resensi ini kita bisa memberikan informasi tentang suatu karya sastra. Saya ambil contoh yaitu novel ya. Yang kedua, kita bisa membandingkan antara novel satu dengan novel yang lain. Tentunya kan setiap karya sastra itu kan memiliki ciri khas tersendiri. Jadi dengan adanya resensi kita bisa mengetahui mana sih novel yang lebih baik. Dan yang selanjutnya yaitu kita bisa memberi kritik ataupun saran kepada penulis maupun pembaca. Bagian-bagian dari resensi itu apa saja sih? Yang pertama yaitu judul novel yang akan kita resensi. Yang kedua yaitu nama pengarang. Yang ketiga itu tahun terbit. Tahun terbit yaitu tahun di mana novel ini yang akan kita resensi ini pertama kali diterbitkan. Terus selanjutnya yaitu kota terbit. Kota terbit itu kota di mana novel yang akan kita resensi itu diterbitkan. Dan yang selanjutnya yaitu ketebalan buku. Nah, ketebalan buku harus tercantum, jumlah halamannya juga harus tercantum. Kemudian yaitu sinopsis. Sinopsis itu merupakan ringkasan atau ulasan kembali isi novel. Sinopsis ini merupakan gambaran sekilas tentang isi novel. Jadi sinopsis ini tidak harus dijelaskan secara runtut sesuai dengan daftar isi, karena ini hanyalah gambaran. Dan yang selanjutnya yaitu kepengarangan. Latar belakang dari penulis itu harus dicantumkan, harus dijelaskan. Pengarang ini bekerja sebagai apa, terus latar belakang pendidikannya bagaimana, dan juga karya-karya yang dihasilkan itu apa saja. Dengan adanya resensi ini kita bisa tahu pengarang ini sudah profesional ataupun masih pemula. Dan yang selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan buku. Kelemahan dan kelebihan buku ini kita bisa menilai sendiri dari sudut pandang kita sendiri. Bisa diambil dari alur ataupun isi dari buku. Kelemahannya misalnya novel ini terlalu bahasanya terlalu kasar, misalnya seperti itu. Nah, itu penilaian kita sendiri, sudut pandang kita sendiri. Terserah kita mau ngambil dari apa, dari alur ataupun dari isi satu novel. Dan yang selanjutnya yaitu kritik dan saran. Sasaran buku, untuk siapa sih buku ini seharusnya, seperti itu. Misalnya karena buku ini terlalu banyak mengandung soal percintaan, berarti novel ini tidak cocok dibaca untuk anak-anak. Berarti novel ini hanya cocok dibaca untuk anak 18 tahun ke atas. Seperti itu contohnya. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis resensi. Apa saja sih jenis-jenis resensi itu? Jenis resensi itu ada 3. Yang pertama resensi informatif. Resensi informatif yaitu resensi yang hanya berisi tentang informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku. Pada umumnya resensi ini hanya berisi paparan ataupun ringkasan isi dari suatu buku atau karya sastra. Yang kedua yaitu resensi evaluatif. Resensi evaluatif itu seperti namanya, evaluatif berarti mengevaluasi, menilai ya. Berarti resensi ini hanya lebih banyak menilai pada presensi isi buku. Sedangkan informasi isi buku dijelaskan hanya sekilas saja. Yang ketiga yaitu resensi informatif evaluatif. Resensi ini merupakan perpaduan dari 2 resensi tadi. Jadi selain menjelaskan atau memaparkan isi buku, resensi ini juga menilai presensi isi buku. Jadi resensi jenis ketiga ini dianggap resensi yang paling ideal karena bisa memberikan laporan dan pertimbangan secara memadai.